Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu makalah kami dari Pendidikan Agama Islam, yaitu Mudharabah dan Musyarakah, yang disusun oleh yang pertama M. Yildan Nugroho Bekti dengan NIM 21103041055, dan saya sendiri Ahmad Sukron dengan NIM 21103041073, dan nomor 3 Rahmat Dhani dengan NIM 21103041015, dan yang keempat Dinus Magai dengan NIM 21103041027. Yang pertama, bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Namun tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hasilnya 100%. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. Faktor ketidakpastian adalah faktor yang sudah menjadi sunatullah. Yang kedua, konsep bagi hasil. Dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam. Mudharabah dan musyarakah, atau yang sering dikenal dengan istilah profit and loss sharing atau yang disebut PLS, adalah dua model perkongsian yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba. Dalam makalah ini penulis berusaha mendeskripsikan mudharabah dan musyarakah serta implementasinya dalam perbankan Islam. B. Rumusan masalah. Adapun masalah-masalah yang dikembangkan penulis dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? 2. Apa dasar hukum mudharabah? 3. Bagaimana mekanisme mudharabah dalam perbankan syariah? 4. Apakah yang dimaksud dengan musyarakah? 5. Apa dasar hukum musyarakah? 6. Bagaimana mekanisme musyarakah dalam perbankan syariah? Bab 2, yaitu pembahasan. A. Mudharabah dalam perbankan syariah. 1. Definisi mudharabah. Mudharabah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata wadoroba, yang bermakna memukul, bergerak, pergi, mewajibkan, mengambil bagian, berpartisipasi. 1. Dalam kaitannya dengan pengertian mudharabah, maka lebih cocok adalah mengambil bagian dan berpartisipasi. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Jadi kontrak ini disebut mudharabah karena bekerja atau mudharib biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga darb fil ardi. Adapun menurut istilah ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: A. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai dengan kepastian. B. Antoni mengutip pendapat Al-Syarbashi sebagai berikut:
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu Salib al-Mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dan keuntungan usaha secara dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. C. Adiwarman A. Karim. Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain, di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan mendapatkan untung. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal yaitu sahib al-mal dengan pengelola usaha yaitu mudharib, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, di mana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola usaha. 2. Mudharabah hukumnya adalah boleh sesuai dengan ijma' atau dengan kesepakatan ulama. Di dalam Al-Quran maupun hadis banyak dijumpai ayat maupun hadis yang menganjurkan manusia untuk menjalankan usaha. Berikut ini akan dipaparkan beberapa ayat dalam hadis berkenan dengan anjuran untuk melakukan usaha. Hadis tersebut adalah yaitu artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, yaitu Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil berniaga dari Tuhanmu, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Hadis Nabi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Al-Muttalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarung lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkan. Tiga, jenis-jenis mudharabah. Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyad. A. Mudharabah mutalaqah. Yang dimaksud dengan mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara permodal, sahib al-mal, dan pengusaha mudharib yang mencakupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam mudharabah mutalaqah ini sahib al-mal memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada mudharib dan mengelola modal dan usahanya. B. Mudharabah muqayyad. Mudharabah muqayyad atau biasa disebut juga istilah spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutalaqah, di mana pengelola usaha mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. 4. Implementasi mudharabah dalam perbankan syariah. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada A. Tabungan berjangka.
tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, deposito spesial atau yang disebut special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijrah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk A. Pembiayaan modal kerja seperti pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa. B. Investasi khusus disebut juga dengan mudharabah muqayyad, di mana sumber dana khusus dengan pengeluaran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sohib al-maul. Esensi dari kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai profit atau keuntungan berdasarkan akumulasi dasar dari pekerja dan modal, di mana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Risiko juga menentukan profit dalam mudharabah. Pihak investor menanggung risiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak mudharib menanggung risiko untuk tidak mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankan. B. Musyarakah dalam perbankan syariah. Dalam definisi musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata syarakah yang bermakna bersekutu, menyetujui, sedangkan menurut istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, amal atau ekspertis dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lewis dan Algout juga memberikan definisi musyarakah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan, menempati hak-hak dan tanggung jawab sama. 2. Landasan hukum syariah musyarakah. Dasar hukum dari musyarakah ini terdapat dari Al-Quran, Surat ayat 24, yaitu dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan aman sedikitlah mereka ini. Quran Surat ayat 24. Hadis Nabi dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Abu Daud. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui tentang eksistensi perkongsian serta membolehkan selama salah satu pihak yang bersekutu telah memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak berkhianat. Jenis-jenis musyarakah. Musyarakah ada dua jenis, yaitu syirkah almi dan syirkah ukut. Syirkah almi terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Syirkah ukut tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian. Syirkah ukut terbagi menjadi al-inan, al-muwawadah, al-amal, dan al-wujuh. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang al-mudharabah, apakah ia termasuk jenis musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al-mudharabah termasuk kategori musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad atau kontrak musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai musyarakah. Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dari kedua pihak, berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam
dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah al-muwarad adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dalam jenis syirkah, syarat utamanya adalah kesamaan dana yang bekerja keras, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Syirkah al-amal atau syirkah abdan adalah kontrak kerja sama dua orang profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis baik serta ahli dalam bisnis, di mana mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis syirkah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut, sehingga syirkah ini biasa disebut dengan musyarakah piutang. 4. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan seperti A. Proyek musyarakah biasanya dipublikasikan untuk membiayai proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. B. Model venture. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal venture. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu di bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Pada prinsipnya musyarakah tidak jauh berbeda dengan musyarakah karena kedua merupakan sistem perkongsian atau kemitraan antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi atau nisbah yang disepakati bersama pada awal perjanjian akad. Mudharabah dan musyarakah berbeda pada beberapa hal sebagaimana berikut. Dalam akad mudharabah, shahib al-mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib, dan dalam manajemen shahib al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawas untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan bagi hasil diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mudharib selesai dijalankan. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah ikut adil dalam pengemodalan execution participation, dan masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen, sehingga porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam pemrosesan manajemen ini. Sedang bila usaha merugi, maka kedua pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut. Karena musyarakah menganut azas PLS. Dari pemaparan di atas baik mengenai mudharabah maupun musyarakah, bahwasanya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada hubungan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana atau sahib al-mal dengan pengelola dana mudharib. Sedangkan pada bank konvensional, para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar piutang, membayar tingkat bunga tertentu. Bab ketiga, penutupan. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian
tentang mudharabah dan musyarakah serta implementasinya dalam perbankan syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudharabah, karena keduanya merupakan sistem perkongsian atau kemitraan antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi atau nisbah yang disepakati bersama pada awal perjanjian atau akad, dan kedua jenis pengungsian ini menerapkan sistem bagi hasil dan kerugian. Mudharabah dan musyarakah memiliki perbedaan pada beberapa hal. Pertama, dalam akad mudharabah, sahib al-mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib, sedang dalam musyarakah kedua belah pihak ikut adil dalam permodalan ekuiti partisipation. Kedua, dalam manajemen mudharab, sahib al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawas untuk mengantisipasi terjadi penyelewengan, sedang dalam musyarakah masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen. Ketiga, dalam mudharabah bagi hasil atau porsi nisbah ditentukan pada awal akad yang diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mudharib selesai dijalankan, sedang dalam musyarakah porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen. Keempat, dalam mudharabah kerugian ditanggung oleh sahib al-mal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib, sedang dalam musyarakah kedua pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut. Oke, itu makalah dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.